Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahabil razzaqil hannanil mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala alaihi al-Qur'ana fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hazza ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramil bararati wa ruhi jamabaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al-kamilin wa syuhada'i as-salihin wa khususan al-musyahidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin al-asyatil kiram radhiyallahu anhum wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan al-Rasyid Abdul Qadir al-Jalani qaddasallahu al-Syarif al-Qasri bin Abdul Rahim bin Abdul Rahman al-Madiri radhiyallahu anhu jami'an wa sallam. Afadallahu alim barakatihim warzuqna kamala mutaba'atihim wal istiqamati ala tariqatihim wa hasyurna fi zumratihim bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mengawali jumpa kita kajian pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan pertolongan untuk ringan langkah kaki kita untuk ke tempat ini mengikuti kajian rutin setiap malam Ahad yang mudah-mudahan di saat dunia kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang baik, mudah-mudahan di akhirat nanti pun juga kita dikumpulkan di tempat yang baik bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu ketiga dan keempat ini kita beda tema, beda kitab yang kita kaji. Yang biasanya kita ngaji kitab fikih Nailur Roja. Adapun pada minggu ketiga dan keempat itu kita ngaji kitab Risalatul Muawanati. Yang maknanya risalah saling menolong dan saling membantu dan saling menyokong untuk orang-orang beriman yang menyayangi dalam menempuh jalan akhirat. Kitab ini dikarang oleh Syekh Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ilmu manfaat, juga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena dalam kitab ini isinya lebih kepada tasawuf, ya. Artinya lebih ke makom ihsan. Ihsan itu apa? Dalam hadis disebutkan wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Ketika engkau menyembah kepada Allah, seolah-olah engkau itu melihat kepada Allah. Wa illam takun tarahu, ketika engkau tidak melihat, tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka, Allah itu melihat engkau atau melihat kita. Ini sangat penting sekali kita pelajari
Tujuannya agar kita itu senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, adapun ini ialah satu fasol. Kemarin ini kita sudah belajar sampai pada fastahi min maulakah, maka malulah engkau min maulakah dari Tuhanmu, haqqul hayai dengan sebenarnya malu, wajtahid dan bersungguh-sungguhlah dalam berusaha, alla yaraka agar supaya tidak melihat siapa Allah kah kepadamu, haitsu nahaka di saat Allah melarang engkau terhadap melakukan suatu keharaman. Dan kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Kita sampai pada wa'bud ka'annaka tarahu. Wa'bud dan menyembahlah engkau. Sebentar, yang di PDF-nya belum ketemu nih. Masih tak cari. Wa'alaik ya akhi. Soalnya antara kitab dan di PDF-nya beda. Wa'alaik ya akhi. Ya Allah.
Nggak ketemu nih. Ini udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu pertemuan sebelumnya kita sampai pada wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ilallahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulillahi minal faraidi wan nawafil. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu bahwasannya la yasluhu tidak layak at-taqarrubu apa mendekatkan diri ilallahi kepada Allah illa kecuali bima dengan sesuatu atau pekerjaan yang bisa membawa mendekatkan diri kepada Allah, syara'ahu yang telah mensyariatkan siapa Allah hu kepada Nabi ala lisani rasulihi atas lisan nabinya Allah subhanahu wa ta'ala minal faraidi dari berbagai perbuatan atau ibadah-ibadah fardu wan nawafili dan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Jadi kata beliau pengarang kitab ini, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya akan berhasil ketika memang apa yang menjadi sarana ibadah tersebut telah disyariatkan, telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara yang fardu yang wajib, wan nawafili, dan juga perkara-perkara yang sunnah. Ketika memang di luar kewajiban kesunnahan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuk taqarrub kepada Allah itu tidak pantas untuk dilakukan. Waqad tu'athiru, dan sungguh memberikan bekas an-niyatus shadiqatu apa niat yang benar fil amril mubahi di dalam perkara yang mubah. Fayasiru qurbatan lillahi, maka menjadi apa perkara yang mubah itu kurbatan sebagai sarana dekat lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasidi, dari sisi atau dari kaidah sesungguhnya berbagai media perantara itu memiliki hukum yang sama seperti tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang niat yang benar terhadap melakukan hal-hal yang mubah, bukan yang wajib, bukan yang sunnah. Tadi di atas dijelaskan bahwa sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah hal-hal yang sudah sesuai dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa saja yang dibawa, yakni adalah hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Ada juga bukan yang wajib, bukan yang sunnah, yakni adalah hal-hal yang mubah. Nanti akan dijelaskan seperti makan, itu juga mubah, tapi akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya apa di sini? Lil wasaili hukmal maqasidi. Apapun yang menjadi sarana untuk baiknya, meskipun perbuatan itu adalah mubah, maka akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, umpama kita diperintahkan oleh katakanlah atasan kita untuk pasang lampu. Kewajiban kita adalah memasang lampu. Lalu bagaimana untuk bisa sempurna untuk masang lampu tersebut? Maka kita membutuhkan tangga. Maka hukumnya tangga ini menjadi kesempurnaan dalam perintah memasang lampu
maka hukum menyediakan, mempersiapkan tangga tersebut juga menjadi wajib. Jadi sesuatu yang menjadi perantara untuk sempurnanya sesuatu yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka sesuatu perantara tersebut hukumnya sama dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kaman seperti orang yanwi yang berniat siapa orang biaklihi dengan makannya orang at-taqwa. Bukan at-taqwa ini, at-taqawiyah. Untuk kuat ya. Tujuannya agar supaya kuat ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Nah, ini hal yang mubah. Makan ini adalah hal yang mubah. Makan tidak makan, kalau nggak makan ya terserah, bisa, boleh. Makan juga nggak apa-apa dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, ini hal yang mubah. Tapi kalau niatannya untuk kuat, tujuannya kuat agar nanti ibadah kepada Allah itu baik, sempurna, maka itu juga makan akan menjadi sarana dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita makan dengan diniatkan Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, itu kalimat barik lana artinya kan ya Allah berkahilah kami, kan begitu. Bukan hanya yang makan saja. Yang dimintai untuk berkah itu bukan hanya yang makan saja, tetapi siapa yang memberikan makan itu juga didoakan dapat berkah. Siapa yang memberi makanan itu juga dapat berkah dari doanya. Siapa yang membantu mudahnya mengeluarkan makanan itu juga mendapatkan keberkahan. Bahkan yang ada di dapur menanak nasi atau yang membuat makanan di dapur itu juga mendapatkan doa barokah tersebut. Bahkan yang menanam akan mendapatkan doa barokah dari orang yang niatnya makan untuk supaya kuat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau seorang ibu-ibu mungkin ini bagus sekali diniatkan. Kalau diberikan kepada orang yang soleh akan barokah. Tapi kalau diberikan kepada orang yang sebaliknya, sedikit barokahnya. Karena kalau orang soleh itu sudah pasti akan berdoa kalau mau makan. Diniatkan untuk kuat dalam ibadah, kerja, menghidupi keluarga. Nah, itu akan mendapatkan barokah yang lebih karena diberikan kepada orang yang soleh. Maka dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu dijelaskan, ketika kita memberi, katakanlah bersedekah, antara orang yang sehat, orang yang sakit, kedua orang tua kita, kerabat kita, itu kalah utama dibanding ketika kita memberikan kepada orang yang soleh atau orang yang alim. Kalau sedekah makanan. Nah, makanya orang-orang tua kita dulu itu yang paling diingat oleh orang tua kita saat kita panen di kampung itu gurunya. Guru langgar, guru kampung, guru tulang katanya, guru tulang bahasanya. Ini bawa ke gurunya. Nah, gitu biasanya. Di sana sampai dilipat gandakan 900.000 dibanding kepada orang tua. Dan akan mendapatkan 2 kali lipat lagi ketika statusnya adalah orang tua plus jadi orang alim dan mengajarkan kepada anaknya. Itu akan mendapatkan 2 kali lipat. Maka utamanya adalah memberikan kepada orang tua. Kalau memang kondisi, keadaan, status orang tua kita itu adalah seorang guru, orang yang alim yang mengajarkan kita agama Islam. Sampai 900.000. Kalau ke orang tua 900 saja pahalanya. Kalau kita mau nyumbang, ngasih uang, katakanlah gambarannya Rp1.000, maka akan dikalikan 900. 1.000 berarti 900.000. Tapi kalau kepada orang yang soleh, ya, dari Rp1.000 itu diberikan kepadanya akan dikalikan 900.000. Seperti itu. Itu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Wa bi'idyanihi ahlahu, wa bi'idyanihi, dan orang yang berniat dengan ada orang mendatangi keluarganya. Artinya mohon maaf hubungan badan. Ya. At-tasabbubu, dia niatnya at-tasabbub sebagai penyebab fi husuli waladin, untuk mendapatkan, menghasilkan seorang anak ya'budullah,
yang anak tersebut mudah-mudahan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang salah niatnya. Kita ini ya, saya lah. Jadi memang masalah berhubungan dengan istri itu kan mubah. Wajib enggak? Ya wajib kan, mubah itu kalau sudah satu kali pernah dilakukan hak batinnya, ya selanjutnya mubah. Kalau memang ya tergantung dari pasangannya. Nah, di sini niatnya ketika ada seorang laki-laki atau suami berhubungan intim dengan istrinya, niatnya itu selain sunnah Rasul, juga niat mudah-mudahan sebab ini akan melahirkan seorang anak yang nantinya saya niatkan mudah-mudahan anak yang lahir nanti bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niatnya. Pernah niat begitu? Nggak pernah. Paling niat menyalurkan hasrat, udah begitu saja biasanya. Ya, apalagi kalau sudah habis bertengkar, itu pas sayang-sayangnya. Biasanya begitu. Bumbunya sudah ada. Ya, jadi niatnya ke sana. Makanya beliau pengarang kitab ini, ayo perbaiki niat kita ketika kita melakukan segala hal yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Makanya ada ungkapan begini. Kam min amalin min amalid dunya yasiru bi amalil akhirah. Betapa banyak amalan-amalan di dunia itu yasiru bi amalil akhirah, akan menjadi numpuk sebagai amalan akhirat dan berpahala. Sebabnya dengan apa? Bihusnin niyah, sebab niat yang baik. Seperti saat ini, ya cari ilmu memang wajib. Apa saja yang bisa kita niatkan? Banyak. 1, niat cari ilmu. 2, niat melestarikan agama Islam. 3, niat silaturahim. 4, kalau ada yang biasanya bawa apalah gitu, niat untuk sedekah. Kan begitu, diniatin ke sana. Kalau niat cuma ngopi, ya sedikit pahalanya. Saya niat ngopi mumpung malam minggu, ketemu sama dengan ini dan itu gitu. Ya kurang niatnya. Dan sebaliknya, wa kam min amalin min amalil akhirah, dan betapa banyak amalan-amalan tentang akhirat. Ya sholat, amalan akhirat. Ngaji, amalan akhirat. Haji, amalan akhirat. Yasiru bi amalid dunya, akan menjadi hanya amalan-amalan di dunia saja. Sebabnya kenapa? Bisu'in niyah, karena buruknya niat. Ngimami juga ya sama. Itu akan menjadi amalan dunia kalau salah niat. Karena seorang imam dilihat, diperhatikan, didengar. Bagaimana penampilan saya supaya bagus, niatnya supaya bagus. Bagaimana bacaan saya supaya orang-orang lain itu nanti kalau mendengar bacaan saya supaya ngundang lagi. Itu juga sudah salah niatnya. Sudah menjadi amalan akhirat. Nah, itu. Selanjutnya, wa yustaratu li sidqin niyati wa yustaratu, dan disyaratkan li sidqin niyati, terhadap benarnya niat. Kalau di dalam kitabnya alla yukadzibuhal amal, alla yakunah, ini sebenarnya ya, ayyakunah ya. Wa yustaratu, dan disyaratkan li sidqin niyati, bagi benarnya niat, ayyakuna biha, seperti itu, agar ada biha dengan niat, al-amalu, apa, perbuatan. Artinya disyaratkan untuk benarnya suatu niat agar adanya amal perbuatan itu sesuai dengan niat. Jangan sampai melenceng. Kalau umpama melenceng, maka amalan tersebut akan sia-sia saja. Eman. Seperti contoh, faman yatlubul ilmah masalan, maka barang siapa yatlubu, yang mencari al-ilmah, kepada ilmu, masalan umpamanya, wa yaz'amu, dan bertekad siapa orang, anna niyatahu, sesungguhnya niatnya orang yang mencari ilmu itu, fi tahsilihi, tujuan pertamanya apa? Untuk menghasilkan, mendapatkan ilmu. Ayya'mala, setelah dia mendapatkan ilmu, agar bisa mengamalkan, wa yu'allimah, dan juga bisa mengajarkan.
Kalau cuma niat saja, nanti masalah niat ini dijelaskan sangat detail sekali. Umpama contoh, saya ingin melakukan hal yang sangat susah bagi saya, tapi ada contoh dari orang lain. Contoh umpama saya melihat ada orang yang bersedekah sampai begitu luar biasa banyaknya, karena kemampuan dana, uangnya, finansialnya banyak, sedangkan kita enggak. Lalu dia bertekad begini, hanya sekedar niat, seandainya saya mampu bisa sama dengan dia, maka saya akan bersedekah persis sama dengan seperti yang dia lakukan. Maka juga kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti dia. Itu bisa. Nah, nanti masalahnya ini sangat dirinci di sini. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian dia bertekad niatnya untuk mendapatkan ilmu tersebut, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya. Fa illam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqatin. Fa illam yaf'al, maka jikalau tidak melakukan dzalika pada niat tersebut, siapa? Orang yang mencari ilmu, 'inda tamakkuni, ketika mampu, bisa, minhu, dari mengamalkan, faniyatuhu, maka niatnya orang tersebut ghairu shadiqatin, itu adalah salah, tidak baik. Banyak kan sekarang cari ilmu tujuannya untuk dunia, banyak. Awalnya tidak tahu, belajar, kayaknya enak nih jadi ustadz umpama. Kayaknya ngustad lah gitu. Awalnya nggak bisa ngajar Al-Quran, terus belajar, dan tujuannya supaya bisa ngajar dan nanti bisa dapat gaji. Maka niat tersebut juga tidak benar, tidak dibenarkan. Lil mal, tujuannya untuk harta, untuk dunia, bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal begitu luar biasa manfaatnya ketika kita bisa mengajarkan Al-Quran. Jangankan sampai mengajarkan, kita baca sendiri saja sudah pahalanya luar biasa. Sampai bisa mengajarkan akan menjadi amal jariah. Nanti kita mati pun ketika kita ikhlas akan tetap berkucuran pahala dari orang yang telah diajarkan oleh kita. Dan apalagi kalau sampai dia tahu, ngerti tajwidnya, kemudian kedudukannya, kenapa dibaca kasroh, kenapa dibaca fathah, kenapa dibaca sukun, itu akan dikalikan 90 per huruf dalam kitab Faidul Mukhtaroh. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bismih, kenapa dibaca mih? Karena ada ba. Ba itu huruf jar. Bismillahi, kenapa dibaca hi? Itu mudhof ilaih, bersandar kepada kalimat apa? Ismun, dan seterusnya. Jadi bacaan yang biasanya dapat 10 itu akan dikalikan 90. Maka begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sampai-sampai umpama punya santri, punya murid, setelah kita ajarkan sekedar membaca Al-Quran, melanjutkan ke pesantren untuk bisa baca kitab gundul, umpama kitab kuning yang memang tidak ada harokatnya, maka itu akan pahalanya tetap mengalir kepada orang yang mengajarkan. Kemudian wakaman yatlubud dunya, dan seperti orang yatlubu yang mencari siapa orang ad-dunya, kepada dunia. Wa yaz'amu, kemudian juga dia bertekad, annahu, sesungguhnya, annahu, sungguhnya ia, innama yatlubuha, hanya ketika mencari dunia tersebut, li ajlil istighna'i, karena supaya apa? Berkecukupan, anin nasi, tidak minta kepada orang lain. Wa tasadduqu 'alal muhtajin, kemudian juga berniat untuk sedekah kepada orang-orang yang butuh. Wasilatul aqrabin, juga menyambung hubungan kerabat. Fa illam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaihi fala athara li niyyatihi. Fa illam yaf'al, maka jikalau tidak melakukan dzalika kepada yang diniatkan tadi, indal qudrati, di saat dia mampu, alaihi, atas melakukan, fala athara, maka tidak akan berbekas kebaikan, tidak ada kebaikan li niyyatihi, terhadap niatnya orang tersebut. Umpama dia yang kerja, sudah balik ke perantauan, kita niatkan apa saja. Satu, supaya kita berkecukupan, pasti itu ya. Kemudian juga niatnya apa? Bersedekah.
Bersedekah juga tidak harus kepada orang lain, kepada sanak keluarga, kerabat juga bisa. Bersedekah kepada orang yang butuh dan menyambung silaturahim. Nanti kalau saya punya uang, ya, saya akan bersedekah. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan silaturahim. Ketika ada niat seperti itu, kemudian tidak melakukan, maka niatnya kurang tepat. Pahalanya hanya 10 saja. Nanti akan ada penjelasan di belakang. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi niatnya saja itu sudah dikasih pahala oleh Allah. Makanya di sini eman ghairu shadiqin. Ya, kurang baik karena nanti akan ada lipatan ganda pahala ketika seorang hamba itu berniat baik lalu diamalkan. Eman ketika memang fa'illam yaf'al dzalika 'indal qudrah, tidak melakukan di saat dia mampu, maka pahalanya tidak akan mendapatkan berlipat-lipat. Nah, kemudian wan niyatu, dan adapun niat la tu'athiruh, tidak memberi pengaruh fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, syai'an, terhadap sedikit pun. Kama anna tathira, sebagaimana anna tathira, sungguhnya bersuci, la athara lahu, tidak akan berpengaruh lahu bagi tathir, fi najasil aini, dalam menghilangkan suatu materi. Jadi kalau niatnya kita bermaksiat, ya, maka tidak akan ada pahala. Kalau niatnya melakukan suatu kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, sedikit pun tidak akan mendapatkan pahala. Sama halnya seperti kita bersuci atau mensucikan suatu zat yang memang sudah najis. Contoh, mohon maaf, telek umpama ya, taiknya manusia. Gimana caranya supaya mensucikan itu? Nggak bisa, kecuali benda yang memang terkena dengan benda najis tersebut baru bisa disucikan. Ini wujud zat dari najis tersebut ingin disucikan, tentunya tidak bisa. Niatnya baik, tapi karena ada unsur kedurhakaan di situ, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman, maka sebarang siapa wafaqo, setuju, insanan, kepada seorang, ala ghibati muslimin, atas menggunjing seorang Islam, orang Islam yang lain, ada pergunjingan di situ, tapi dia diam, mendengarkan. Wadda'a, dan ia mengaku, annahu, sesungguhnya, yaksudu, bertujuan, bidzalika, dengan ghibah, dengan diamnya itu, idkhalas surur, akan memberikan kebahagiaan, ala qalbihi, atas hatinya orang yang berghibah, fahuwa ahadul mutabaini, maka dia tergolong dari salah satu orang yang, dua orang yang menggunjing. Jadi barang siapa, dijelaskan di sini, yang setuju dengan seseorang atas pergunjingan kepada muslim yang lain, dan ia mengaku bahwasannya bertujuan dengan hal menyetujui gunjingannya itu untuk memasukkan kegembiraan di hati si penggunjing, maka orang tersebut adalah salah satu dari dua orang penggunjing. Jadi ya, ada satunya yang ngomongin, ya diterima, dinikmati. Maka dia juga meskipun pendengar, ya, karena ingin memasukkan bahagia, tak dengerin nih teman saya di depan saya. Kenapa? Dia lagi ngomong, tapi yang diomongin adalah orang lain, katakanlah gibah. Maka dia juga termasuk orang yang menggibah. Sekarang ada yang nggak diajak ngomong tapi diem. Bagaimana hukumnya? Waman sakata 'anil amri bil ma'ruf. Waman, dan barang siapa, sakatah, yang diam, 'anil amri, dari perintah, bil ma'ruf, untuk yang baik. Artinya barang siapa yang diam, tidak berbuat untuk memerintah kebajikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang kemungkaran, wadda'a, dan mengaku, annahu, bahwasannya ia, nawa,
telah berniat bisukuti dengan diamnya, at-tawaqqi, menjaga an kasril qalbi, dari sakit hati. Artinya kalau nggak saya dengerin nanti yang di depan saya ini sakit hati nanti. Padahal yang diajak bicara itu atau isi dari pembicaraan adalah menggunjing. Ya. Secara langsung al-mubasyarah fahuwa syarikuhu fil itsmi, maka dia orang yang berdiam, ya, syarikuhu adalah bersekutu fil itsmi dengan orang itu dalam hal berdosa. Ada dua orang lagi ngobrol, yang isi obrolannya itu adalah tentang ghibah. Yang satu diam aja mendengarkan, menikmati. Maka dia juga pun termasuk orang yang menggibahi. Gitu ya. Tujuannya diam itu supaya apa? Menjaga. Padahal baik. Saya diam aja dah. Daripada nanti tak, dia itu saya stop atau saya pergi, dia akan sakit hati. Maka dia tetap akan mendapatkan dosa. Beda dengan gibah-gibah yang tujuannya untuk kebaikan. Maka itu juga diperbolehkan. Tapi ini wis tidak ada tujuan, cuman ya. Kadang begini, isi gibah itu tidak harus yang jelek. Isi gibah itu tidak harus yang jelek. Yang bagus, tapi orang yang digibahi itu benci, itu juga termasuk gibah. Contoh, ada orang yang ikhlas dalam bersedekah, diomongin di belakang. Karena dia mendengar, nih cara saya bersedekah ini pasti didengar oleh orang lain nanti. Padahal dia, bagus dia si A itu sedekah begini begitu. Tapi orang yang melakukan sedekah ini tidak senang, maka itu juga termasuk ghibah. Gitu. Ya sudah jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun, adalah sebagian dari dosa. Kemudian wa idza ta'allaqatin niyatul khabithatu bil 'amali at-thayyibi afsadathu wa sayyarathu khabithan. Wa idza ta'allaqat, dan apabila terkait an-niyatu, apa niat al-khabithatu yang jelek, bil 'amali at-thayyibi dengan amal yang baik. Ada niatan jelek, ada kaitannya dengan hal yang baik. Afsadathu, maka akan merusak apa niat yang jelek pada amal yang baik itu, wasayyarat, dan menjadikan niat yang jelek itu pada amal khabithan, sebagai hal yang jelek. Tujuannya baik, tapi mempermalukan orang lain, maka itu juga akan menjadi niatan yang tidak baik. Udah sedekah, dikasihkan kepada orang di depan umum, katanya Habib Syekh itu, kalau mau sedekah juga ketika difoto, belum tentu. Itu juga dapat pahala. Siapa yang mau ketika menjadi objek sasaran orang yang diberikan sedekah lalu dipublikasikan? Kan begitu. Seandainya orang yang memberi itu dibalik posisinya, orang yang memberi kaya, kemudian posisi saat itu dibalik. Orang yang memberi itu jadi objek sasaran untuk diberikan sedekah, lalu dokumentasikan, pasti malu. Maka hal tersebut juga belum tentu. Maka itu juga niatan yang kurang baik. Kaman ya'malu sholihati wa yanwi bidzalika tahsulul mal wal jah. Kaman seperti orang ya'malu yang mengerjakan siapa orang as-sholihati terhadap berbagai hal yang baik, amal-amal soleh. Wayanwi, dan berniat siapa orang bidzalika dengan amalan soleh, tahsilal mali, untuk mendapatkan harta, waljah, dan kedudukan atau pangkat. Ini juga akan menjadi rusak. Ada amalan soleh, amalan yang baik, tapi diniatkan dengan amalan baik tersebut tahsilal mal, untuk mendapatkan uang, waljah, dan pangkat, maka juga akan merusak pada amal solehnya. Banyak sekarang, banyak sekali. Makanya ya kita harus kembali kepada niat. Memang niat itu adalah asas, ya, dasar
dasar dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau niatnya salah, meskipun itu adalah ibadah yang begitu luar biasa pahalanya, juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian fajtahid, maka berhati-hatilah atau berjuang keraslah, ya akhi, wahai saudaraku, antakunah, supaya keadaan niatuka, niatmu, fi ta'atika, di dalam taatmu kepada Allah, maksuratan, sebagai hal yang terbatas, ala batigha'i wajhillahi ta'ala, atas mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan mulai pagi, bangun tidur, sampai saat ini, baiknya adalah, kata beliau pengarang kitab ini, perbaiki niatnya. Banyak sebenarnya yang kita lakukan mulai pagi. Bangun tidur niat istirahat, mandi niat bersih, mengikuti Rasulullah, semangat bekerja, kemudian berangkat kerja, niatnya ditata, setelah pulang, ya tetap jangan ditinggalkan ibadahnya, sholatnya. Sampai saat ini berada di tempat ini, ayo niatnya kita tata bersama, bahwasanya kita ke tempat ini adalah ngaji. Setelah ngaji biasanya diisi dengan hal-hal yang gak baik, itu juga akan mengurangi nanti. Udah pahalanya sudah dapat 1000 umpama, perbuatan yang gak baik yang merusaknya 20.000. Ya mending gak usah melakukan itu, tinggalkan gitu ya. Makanya sekarang dengan ngaji kitab ini ya kita diingatkan. Kadang kalau sudah ngumpul itu wis banyak kemana-mana, alur ngidul yang diomongin, banyak lah pokoknya ya. Bahkan kalau kita nonton televisi, berita-berita itu masuk gibah nggak itu? Gosip kayak gitu, masuk itu. Dosa enggak itu? Orang yang digosipin terima enggak itu? Kok tiba-tiba viral begini? Enggak mau orangnya. Itu juga dosa. Ganti. Kadang ya begitu, ganti deh. Ingat ya, ini pernah baca kitab, ya Allah, susah ya. Kita kadang ke sana nih. Susah. Yang penting apa namanya? Al-i'lan sama iklan tuh beda jauh. Kalau al-i'lan itu pengumuman yang baik. Kalau iklan itu nggak mikirin apa namanya, produknya enggak. Yang penting siapa yang ada di rumah. Wow, ditulislah seperti apa ya, tulisan yang sekiranya menarik bagi orang lain, padahal isinya gibah. Judul sekarang itu menentukan pemirsa. Awas, jeruk 5.000-an begitu. Awas, hati-hati, jeruk 5.000-an. Ya padahal kita tahu kalau isinya jeruk. Tapi iklannya itu yang luar biasa, bikin orang, iya ya, ternyata jeruk. Padahal sudah kadung lihat ke sana. Sama dengan iklan-iklan juga begitu. Yang ditampilkan modelnya. Akhirnya dosa juga. Kemudian wanwi bima tata'atahu minal mubahatil isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Wanwi, dan berniatlah engkau tata'atahu, yang kamu kerjakan dengan aktivitas, minal mubahati, dari hal-hal yang mubah, al isti'anatah, untuk atau sebagai sarana bantuan ala ta'atillahi ta'ala, atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membersihkan sesuatu di jalan, umpama ada batu, ada duri, mubah nggak kita bersihkan itu? Mubah ya. Ada kerikil, ada duri, kita pindahkan. Kalau kita biarkan, dosa enggak? Kalau niatan ya biar ya, bocor nanti bannya orang lain, itu dosa. Kalau kita nggak ada, oh iya ada, ya udah, itu kan hal yang mubah. Tapi kalau kita pindahkan dan niatnya, ya Allah, kasihan orang-orang yang lewat sini, takut kecelakaan, takut sakit kakinya, bocor bannya. Nah, itu akan menjadi amalan luar biasa. One way, makanya di sini ayo niatkan terhadap aktivitas yang kamu lakukan dari hal-hal yang mubah untuk sarana yang bisa membantu atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
masih ingat dulu hal yang kecil begitu luar biasa. Ada seorang ulama, ada seorang kiai, beliau itu sangat kondang, ceramah, tapi ketika wafat beliau itu malah mendapatkan adab yang begitu luar biasa. Ternyata dari gara-gara apa? Setelah pulang kondangan, setelah pulang ngaji, kalau nggak salah kisahnya kiai bersiso gitu kalau nggak salah. Alasannya kenapa? Karena dia pernah memetik satu duri di pagernya orang, lalu dibuat tusukan sisa makanan yang nyelempit di giginya. Itu nggak masuk surga gara-gara hanya kecil duri itu saja. Jadi niatnya harus diperbaiki, bahwasannya kita itu betul-betul dijaga, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kanan kiri kita. Nanti banyak sekali niatan-niatan yang kadang kita itu tidak nyampe, ternyata harus begini. Nah, itu ya. Dikit lagi, wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu, sesungguhnya yatasawwaruh, dapat dilukiskan, ayyajtama'a, kalau dapat dihimpun, fil amali, dalam amal, al-wahid yang satu, niyatun katsiratun, niat yang banyak. Jadi kalau disimpulkan semuanya di sini, ada satu amal ibadah yang bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak, luar biasa, karena diniatkan dengan niatan yang banyak. Seperti disebutkan tadi, kita kesini apa saja niatnya, banyak di situ. Bayar hutang, umpama. Kalau mampu, kemudian tidak bayar, itu setiap saat itu dapat dosa. Mampu, tapi dia menunda, itu setiap saat penundaannya itu akan tetap mendapatkan dosa. Niat kesini umpama ya bayar hutang, membantulah hal-hal yang baik. Kemudian wa yakunu lil amili likulli niyatin thawabun tamun. Wa yakunu, dan menjadi lil amili, bagi pelakunya, likulli niyatin, bagi setiap niat, thawabun tamun, pahala yang sempurna, sama meskipun perbuatannya bukan untuk yang sama. Padahal niatnya adalah ke tempat ini ngaji. Niatnya banyak, pahalanya sama seperti ngaji itu. Sama. Niatnya ke sini ngaji. Pertama, tujuan utamanya, tapi diniatkan lain, silaturahim. Maka pahalanya sempurna, tetap sama, nggak ada kurangnya, meskipun nempel. Padahal perbuatannya cuman tindakannya, aktivitasnya ngaji. Niat silaturahimnya ditempelin, diikutin juga, maka akan tetap sempurna. Pahala sebagai silaturahim juga diberikan kepada yang niatnya baik. Seperti itu. Misaluhu minat ta'ati, contoh-contohnya adalah minat ta'ati, dari berbagai ketaatan, ayyanwiyah bikiraatil Quran, supaya berniat siapa orang bikiraatil Quran, dengan membaca Quran. Apa niatnya? Tujuannya memang baca Al-Quran, tapi diniatkannya lebih daripada satu baca Al-Quran itu. Munajatallahi ta'ala, niatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Fa'innal qari, maka sungguhnya orang yang membaca, munajin rabbahu, dia sedang bermunajat kepada Allah. Padahal cuma baca Al-Quran. Pahalanya saya baca Al-Quran supaya dapat pahala. Udah, itu aja. Tapi ditempelkan niatan yang lain untuk bermunajat kepada Allah. Itu juga akan mendapatkan pahala. Wa yanwi istikhrajal ulumi minal Quran, dan berniat siapa orang istikhrajal ulumi, untuk mengeluarkan, artinya mengamalkan al-uluma, terhadap ilmu-ilmu, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Fa innahu, maka sungguhnya Al-Quran, ma'danuha, adalah tambang atau tempat sumber daripada ilmu tersebut. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran, niatnya adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari, tentangnya tajwidnya, kemudian isi dari Al-Quran tersebut. Karena selain kita membaca Al-Quran, kita niat untuk cari ilmu juga bisa di situ. Karena Al-Quran itu adalah sumber tambang daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang niatnya lagi. Wa yanwi naf'a nafsihi, kemudian berniat siapa orang naf'a nafsihi, agar memberikan manfaat kepada dirinya, wasami'in, dan orang-orang yang mendengarkan. Kemarin tadarus kita, niatnya apa? Belajar ya? Atau niatnya apa lagi?
biar misalkan bosan, biar cair dan lain sebagainya, biar nggak dipotong. Tapi di sini kalau diingatkan supaya agar mendapatkan manfaat kepada dirinya dan juga orang-orang yang mendengarkan, itu juga bagus. Padahal tadi di awal niatnya tuh baca Al-Quran saja dah. Tapi ternyata ada orang yang mendengar. Di sebelah saya ada orang nih. Saya baca agak keras. Tapi juga tahu aturan, jangan sampai jam 12 malam. Lebih bukan masalah ngajinya yang haram. Bahkan ada yang paling berat hukumnya baca Al-Quran mengganggu orang lain itu haram. Yang paling ringan itu makruh. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin begitu. Ya. Maka harus kita ketahui itu. Bukan baca Al-Qurannya yang dosa. Ya tetap dapat pahala. Tapi karena mengganggu orang lain. Kalau sudah jam 12 itu, matikan mic yang di atas. Yang sampai luas satu kampung, lalu hidupkan mic yang di dalam masjidnya, itu saja. Pasti ada yang terganggu, pasti. Makanya di daerah-daerah yang memang paham dengan aturan ini, jam 10 itu sudah tidak ada suara ngaji yang sampai satu kampung mendengar, enggak. Paling hanya sebatas lingkungan masjid itu saja. Kalaupun masih ada yang terganggu di batas lingkungan masjid itu, nggak usah pakai mic. Karena sudah di atas jam 10 atau jam 12. Matikan. Sahur itu juga jam 1 baru bangunin sahur. Itu kemana? Harusnya jam 3. Ya kurang 1 jam atau ya kurang 1 jam lah bagi orang yang mau masih ngangetin nasi, ngangetin lauknya. Jam 1 sudah sahur-sahur. Rame semua ngumpul. Di pertigaan, di perempatan. Bangunin orang yang mau puasa, dosa, itu dosa, karena ganggu itu. Ya di sana Pak nggak ada yang nggak merasa terganggu, iya di sana. Tapi kan ada kita yang harus hati-hati, bukan masalah orang yang tidak terganggu, hati-hati kepada orang yang merasa terganggu. Ya, seperti itu. Ila ghairi dzalika minan niyati sholihatil hasanati. Dan selain dari niat-niat tersebut, minan niyati dari berbagai niat as-sholihati yang baik, al-hasanati yang baik juga, soleh dan baik gitu. Jadi kesimpulannya pada kajian kita malam hari ini, kita harus menjaga niat kita terhadap apapun yang kita lakukan semasa hidup kita, mumpung kita masih bisa ibadah, masih bisa bekerja. Hati-hati nanti ketika sudah semakin tua, semakin sepuh. Dalam Quran surah Yasin dijelaskan wa man nu'amirhu nunakkisu fil khalq. Gitu. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, nunakkisu fil khalq. Saya balik kata Allah seperti tidak mampu lagi kalau sudah tua. Kesini karena kita mampu, kuat, ya diniatkan yang baik ayo. Nanti kalau sudah tua, nyesel tuh dulu kemana, gak pernah ikut ngaji. Jadi pahalanya sedikit. Nah, yang kedua, apapun aktivitas kita, niatkan dengan baik. Dan satu amalan aktivitas kita bisa diniatkan dengan banyak niat. Dan niat-niat yang diniatkan karena baik itu, semuanya sempurna mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu ketiga dan keempat di bulan depan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, keluarga kita, dan para mustami'in sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.